Halo viewers, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini karena UTBK tinggal sekitar 5 bulan lebih lagi, aku pengen tanya deh sama kalian. Kalian tuh udah tahu belum sih mau masuk jurusan apa, di univ apa? Masih adakah kebingungan-kebingungan dalam diri kalian apakah jurusan yang akan aku pilih ini udah tepat atau belum? Kenapa ini penting? Karena ternyata dari data yang ada teman-teman, 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Kenapa ya salah jurusan ini bisa terjadi? Faktornya ada apa aja sih? Nah, nanti akan dijelaskan dari penyebab, dampak, dan solusinya harus dilakukan apa. Tapi sebelum kita ke videonya nih, aku pengen ngasih tahu sama teman-teman. Jadi ada program yang bagus banget namanya Sebulan Menjadi. Program ini bisa banget meminimalisir teman-teman untuk nggak salah jurusan. Nah, tapi sebelum kita ngomongin programnya, mungkin kita bahas dulu dari penyebab-penyebab kenapa seseorang bisa salah jurusan. Menurut aku teman-teman, ada 3 hal yang bisa ngebuat seseorang itu salah jurusan. Pertama, tidak adanya pengetahuan tentang jurusan yang dipilih. Mereka nggak tahu di jurusan ini kita belajar apa ya, atau materi-materi yang akan diajarkan apa aja sih. Contoh, misalnya ada beberapa orang yang memilih teknik kimia. Nah, karena namanya teknik kimia, banyak aku temui orang-orang yang mengatakan, oh ini akan banyak kimianya nih, aku suka kimia dan aku mau masuk teknik, ya udah teknik kimia aja. Jangan salah ya teman-teman ya, teknik kimia itu sedikit sekali. Yang lebih banyak adalah fisikanya. Jadi lebih baik sebelum kita milih jurusan, kita harus tahu nih seluk-beluk jurusan itu akan belajar apa aja, apakah ada mata kuliah yang kita nggak suka di jurusan tersebut atau enggak. Yang kedua, ini sering banget terjadi memilih jurusan karena ikut-ikutan teman. Banyak banget ya aku lihat di anak-anak SMA sekarang, lo mau jurusan apa? Dokter misalnya FK. Oh ya udah deh, karena dokter keren, lo mau dokter juga, gue masuk dokter gitu. Padahal belum tentu di jurusan kedokteran ini apakah kita cocok atau enggak. Atau misalnya lo mau apa? Oh mau manajemen, biar apa? Biar gampang kerjanya. Padahal kita nggak tahu nih di manajemen kita akan suka atau enggak ya. Karena kita lihat teman kita udah pede banget nih bilang, oh manajemen banyak kerja gitu. Jadi banyak dari kita yang akhirnya ikut-ikutan untuk memilih jurusan yang sama dengan teman kita. Pas udah kuliahnya ternyata ngerasa nggak cocok atau nggak sesuai dengan diri kita. Yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah kita nggak tahu peluang karir di jurusan tersebut apa. Misalnya dia mau masuk teknik sipil. Oh iya nih nanti mau buat bangunan, nanti terjamin kerjanya. Udah semester tingkat akhir, mereka mulai masuk magang, mulai masuk dunia kerja. Banyak dari mereka yang nggak mau jadi engineer benar-benar teman-teman. Jadi kayak ngerasa, mau kerja di kantor aja deh. Yang mungkin tadi awalnya, oh iya nih gue bakal kerja di lapangan, akan buat bangunan di lapangan, enak rasanya. Ternyata pas udah lulus, ya aku mau kerja di kantor aja deh. Karena kalau di lapangan nggak sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Jadi mereka belum punya pengetahuan akan peluang karir jurusan tersebut akan seperti apa, dan belum ditanya juga plus minusnya seperti apa. Jadi pada akhirnya ngerasa nggak cocok gitu. Dampaknya apa aja sih kalau kita jadi salah jurusan teman-teman? Ada peluang kita nggak akan menyukai pelajaran-pelajaran yang ada di jurusan tersebut. Bayangin deh, aku aja yang masuk jurusan psikologi, yang aku ngerasa cocok banget, ada mata kuliah yang gak aku suka gitu, di jurusan yang aku suka. Gimana kalau kalian masuk ke jurusan yang kalian gak suka, berapa banyak mata kuliah yang kalian akan pelajari tapi kalian gak suka? Yang kedua, karena misalnya kita udah gak suka sama materinya, kadang-kadang kita jadi kesulitan untuk memahami materi tersebut. Apalagi dengan tidak adanya kesukaan kita dengan materi tersebut, akhirnya kita jadi malas dan jadi ngerasa kayak ya udahlah, ikutin aja atau jalanin aja gitu. Mungkin effortnya nggak akan sebesar kalau kita suka dengan mata kuliah tersebut. Yang ketiga, berdampak lagi pada IPK yang rendah teman-teman. Padahal IPK salah satu hal yang cukup penting bagi aku ketika kalian lulus seperti apa. Di atas 3 kalau memang kalian mau melamar pekerjaan, dan di atas 3,5 kalau memang kalian mau melamar beasiswa nantinya. Jadi dengan IPK yang rendah ini takutnya jadi sayang aja kan. Mungkin pekerjaan yang kalian mau jadi nggak tercapai, mau apply beasiswa juga dipertimbangkan karena mungkin IPK-nya tidak sebagus itu misalnya. Yang keempat, hal yang berdampak juga adalah jadi nggak semangat kuliah, jadi malas-malesan, nggak punya tujuan, akhirnya jadi bingung mau menjalaninya seperti apa. Berdampak juga pada tingkat kehadiran yang rendah, dan akhirnya mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan, apakah gue pindah jurusan aja ya, kayak di jurusan ini gue gak enak deh. Nah jangan sampai itu terjadi sama teman-teman ya. Kalau misalnya kita bisa mengantisipasi, mengetahui jurusan apa, belajarnya apa aja, kita bisa meminimalisir dampak-dampak yang tadi aku sebutkan. Nah terus solusinya gimana kak? Yang tadi aku bilang ada yang namanya program Sebulan Menjadi, yang menurut aku program ini bagus banget. Kenapa? Karena dia memberikan beberapa benefit yang bisa ngebuat peluang kita salah jurusan menjadi lebih kecil dibandingkan kita tidak mengikuti program ini. Nah
program yang ditawarkan dari Sebulan Menjadi ini teman-teman, yang pertama adalah teman-teman akan belajar mata kuliah di jurusan yang teman-teman pilih. Aku mau hukum kak, nah teman-teman akan belajar mata kuliah hukum di kelas-kelas tersebut. Kenapa aku bilang ini bagus banget? Nah, teman-teman benar-benar masuk ke kelasnya, ada materinya, dan teman-teman merasakan apakah cocok dengan jurusan yang teman-teman pilih atau enggak. Dengerin materi aja nggak cukup kan? Yang kedua, program ini juga menyediakan simulasi tugas teman-teman, baik individu atau kelompok. Bayangin deh teman-teman kayak udah beneran kuliah dan kerja bareng kelompok nih. Jadi mungkin lebih merasakan apakah aku akan cocok di jurusan ini atau enggak. Yang ketiga, udah ngerasain, udah ngerjain tugas juga, akan ada konsultasi jurusannya teman-teman. Mungkin teman-teman masih bingung setelah mengikuti kelas tersebut, akan ada konsultasi jurusan dengan para mentor, dan akan ada tips and tricks juga nih untuk memilih jurusan di SNMPTN dan SBMPTN. Jadi bener-bener dimaksimalin banget ya untuk pilihan jurusan teman-teman. Yang keempat, ada mentor dari mahasiswa berprestasi. Bayangin deh, ini kan kalau diajarin sama mahasiswa yang biasa sama berprestasi pasti beda ya. Kalau mahasiswa berprestasi menurut aku mereka udah cukup lebih berkompeten dibandingkan mahasiswa lain. Jadi kalau diajarkan dengan mereka pun mungkin hasilnya akan lebih maksimal menurut aku. Dan yang kelima teman-teman, yang gak kalah pentingnya juga adalah ada sertifikat dari Kemendikbud teman-teman. Jadi menurut aku ini program cukup bagus banget untuk mengatasi salah jurusan yang teman-teman pilih. Kan mungkin biasanya kalau zaman aku itu cuma tes psikotes aja kan. Nah menurut aku itu gak cukup, mungkin bisa lebih dimaksimalkan ketika teman-teman benar-benar masuk ke jurusan yang ingin teman-teman pilih di kelas-kelas tersebut. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa aku sarankan bagi teman-teman kalau emang lagi bingung tentang milih jurusan mau seperti apa. Jangan sampai pilihan jurusan yang emang teman-teman mau pilih itu disetting oleh orang lain. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang punya free will, yang punya kehendak bebas, kita bisa menentukan apa yang ingin kita tentukan dan kita bisa menjadi apapun yang kita mau.